Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, subkelompok 2. Hari ini kami akan membahas mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Alda, NDH 15. Saya sebagai sanitarian terampil di RSUD Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Tiyu Handayani, NDH 39. Saya sebagai perawat terampil di RSUD Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NDH 11, profesi sebagai perawat di instansi Rumah Sakit RSUD Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Pipit Sumarti, NDH 31 dari kelompok 5 Bogor, bekerja di RSUD Lewiliang sebagai perawat terampil. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Gendroningro, NDH nomor 23, profesi sebagai asisten apoteker dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas Bojong Langka. Ya, untuk hari ini saya mau mengusulkan atau memberikan opini saya mengenai apa itu smart governance. Menurut saya smart governance itu adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan terus mengembangkan inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pelaksanaan tata pemerintahan dengan menerapkan nilai-nilai smart ASN. Ada yang mau memberi opini lain? Menurut saya, smart government atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Kalau menurut saya, terkait smart governance ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur bertahap dunia. Kalau menurut saya, smart government ini kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Kalau menurut saya, smart governance merupakan elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan smart city. Smart government adalah istilah untuk merujuk pada pengimplementasian informasi dan komunikasi teknologi pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Ya, karena kita sudah satu pikiran ya mengenai pengertian smart governance, jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas satu isu aktual yang terjadi di tata pemerintahan. Salah satu isunya itu mengenai pemindahan ibu kota negara. Jadi pada tanggal 18 Januari tahun 2022, DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU tentang ibu kota negara yang menyatakan bahwa Indonesia akan mempunyai ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta. Nah, hal ini didukung karena kondisi objektif Jakarta sebenarnya udah nggak cocok lagi nih untuk menjadi ibu kota negara, dikarenakan kepadatan penduduk, lalu tingkat kemacetan yang tinggi, serta banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Jakarta. Selain itu, dikarenakan adanya ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia yang hanya tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman untuk memberikan opini nih, kira-kira gimana sih pandangan teman-teman terhadap isu pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Tengah nih? Boleh, ada yang mau ngasih pendapat? Menurut saya, upaya pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota salah satu tujuannya itu untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, tetapi berdampak pada ibu kota baru, yaitu banyaknya kebijakan yang dibuat yang memungkinkan untuk menjadi tidak fokus antara satu dengan yang lainnya, sehingga ibu kota baru memiliki beban yang berat sebagai pusat pemerintahan, yang memiliki dimensi yang banyak, yang mana semuanya harus dijadikan agenda kebijakan pemerintah di wilayah ibu kota baru. Hal lainnya, yaitu lamanya proses yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan ibu kota baru dengan didukung birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, sampai dengan keterbukaan dan kerjasama dengan aktor lainnya yang harus bersifat transparan dan akomodatif. Baik, ada lagi yang menambahkan opininya? Boleh? Ya. Oh, silakan Teh. Kalau menurut saya, kerusakan lingkungan hutan dan ekosistemnya itu karena notabene
untuk si masyarakatnya itu sendiri perilakunya belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, yaitu di ibu kota yang baru. Menurut saya sih itu. Baik, ada yang mau nambahin lagi? Ada yang mau ngasih pendapat yang lain? Boleh. Pendapat saya tentang pemindahan ibu kota negara baru ya. Ini ke luar Jawa bertujuannya untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah serta polusi dan air yang semakin buruk. Penempatan wilayah ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Ibu kota negara baru mempunyai 5 visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa, sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable, modern, dan berstandar internasional. Tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif, serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Penerapan pemindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Menurut pendapat saya sih itu. Ada lagi nggak yang lain terkait Boleh, Mangga. pemindahan? Dari Teh Eka mau nambahin dulu, Teh? Boleh, kalau menurut saya sih, dari yang saya baca ya di berita gitu, munculnya berita mengenai pemindahan ibu kota baru ke IKN ini membuat sebagian ASN memberikan respon penolakan untuk dipindahkan ke IKN dengan berbagai macam alasan. Seperti belum tahu lokasinya, belum terbayangkan tempat tinggal atau lingkungan di sana, dan alasan jauh dari keluarga. Hal itu sih membuat Deputi SDM Kemenpan RB berkomentar bahwa ASN yang terpilih itu wajib yang terpilih untuk dimutasi itu wajib menerima tugas karena prinsip dari ASN itu sendiri kan siap ditempatkan di mana saja. Dan untuk pemindahan atau mutasi ASN itu tidak hanya begitu saja, tapi memiliki beberapa kriteria yang harus dimilikinya seperti kompetensi yang baik dan harus diperhatikan juga batas usia pensiunnya. Begitu. Ya, saya juga mau ikut menambahkan untuk kalau misalnya saya sendiri sih saya melihat dari sisi pandang ekonomi ya. Menurut saya pemindahan ibu kota negara itu sebenarnya bertujuan baik untuk dapat menyeimbangkan ketimpangan terhadap perekonomian di tiap daerahnya, biar perekonomian di tiap daerah itu lebih merata. Tapi dalam pelaksanaannya kan pemindahan ibu kota negara ini belum didukung oleh kelengkapan infrastruktur yang memadai. Sedangkan ibu kota negara ini sendiri merupakan sebuah pusat pemerintahan yang berperan sebagai salah satunya pusat perekonomian yang menjadi simbol dinamika kehidupan perekonomian suatu negara agar dapat menarik investor dalam upaya meningkatkan produktivitas suatu negara. Nah, pembangunan infrastruktur sendiri merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada ide bahwa kesiapsiagaan infrastruktur ini memudahkan adanya arus keluar masuk barang perdagangan sehingga perekonomian negara menjadi lebih dinamis. Nah, jumlah kepadatan penduduk di Kalimantan Tengah atau di ibu kota negara yang baru ini kalau dilihat ya, kalau dari survei itu sekitar jumlahnya 17 jiwa dalam 1 kilometer. Jadi itu kan jumlahnya sangat kecil sekali gitu. Kalau menurut saya sebenarnya dengan jumlah penduduk yang kecil tuh mendukung pembangunan infrastruktur karena tidak adanya kayak tidak adanya faktor-faktor yang menghambat seperti misalnya kan berarti kalau misalnya penduduknya hanya 17 orang kan berarti jumlah rumah atau misalnya kegiatannya hanya sedikit ya, jadi lahannya pasti lebih banyak, jadi bisa ada pembangunan secara besar-besaran. Tapi sebenarnya dari jumlah jiwa yang hanya sedikit ini menjadi salah satu faktor yang melemahkan perkembangan ekonomi karena nanti kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya nanti akan kita membuka pasar tapi penduduknya hanya 17 orang, bagaimana kan siapa saja orang yang melaksanakan perdagangan dan yang siapa saja yang akan melakukan jual beli gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya kalau misalnya memang pemerintah mau menjadikan ibu kota baru di Kalimantan Tengah ini
agar berhasil di sisi ekonominya, berarti pemerintah harus melakukan pemberian insentif kepada warga, baik warga yang sudah ada maupun warga-warga yang bermigrasi ke Kalimantan, agar mau melakukan perdagangan dan tidak terfokus pada sisi pertambangan saja. Karena kan kalau yang kita tahu, kalau misalnya sekarang tuh dari sisi pertambangan kan sekarang sudah mulai beralih kepada penggunaan mesin-mesin otomatis ya, karena sudah canggihnya teknologi. Nah, sedangkan sekarang itu yang lebih menjamin masa depan untuk meningkatkan sisi perekonomian negara itu kan dari sisi perdagangan ya, yang lebih menguntungkan juga. Jadi masyarakat mungkin bisa, maksudnya pemerintah bisa lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan memberikan mereka insentif untuk mulai berfokus pada perdagangan dan sekaligus juga sebagai salah satu salah satu wujud pemerintah untuk bisa membantu masyarakat dalam memperluas lapangan pekerjaan. Paling kalau dari saya sih sebenarnya segitu aja. Nah, kalau dari hasil diskusi tadi nih, kira-kira menurut akang-akang dan teteh-teteh, kira-kira apa sih dampak atau misalnya dampak yang akan dirasakan nih? Siapa sih kira-kira orang-orang yang akan merasakan dampak dari terjadinya pemindahan ibu kota negara? Mangga, ada yang mau mulai memberikan opininya? Boleh deh, Teh, saya dampaknya Mangga. dari pemindahan IKN ya, pemindahan penduduk ke ibu kota baru. Dampaknya sih lebih ke sektor pemerintahan ya, ke ASN-nya, sektor pemerintahan, terus ke penduduk juga, penduduk lokal di sana juga ya sangat berdampak. Nah, contohnya ini seperti instansi pemerintah pusat, badan pemerintahan, kementerian, para pegawai ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru, atau penduduk DKI ya. Nah, penduduk DKI juga kan mereka tuh udah mengalami ekologis yang buruk ya, dengan adanya kepindahan penduduk gitu, pemerataan penduduk, bahwa kita tahu di Pulau Jawa ini kan terpadat karena Pulau Jawa ini dianggapnya yang paling maju. Jadi untuk daerah-daerah lain kan kerasa terdiskriminasi. Nah, makanya dengan adanya IKN ini, jadi pemerataan jumlah penduduk dipindahin. Jadi di Pulau Jawa, apalagi khususnya di DKI itu, jadi tidak padat itu kependudukannya. Makanya dipindahin, pemerintah itu berusaha untuk memindahkan pegawai ASN-nya paling tidak ya itu ke ibu kota baru. Tujuannya sih itu untuk pemerataan penduduk ya, untuk ini mengurangi ekologis Jakarta itu yang sudah berat itu. Terus itu ya, dari aspek penduduk lokalnya itu ngaruh ke sosial budaya, karakteristik ekonomi. Jadi si penduduk asli situ tuh harus beradaptasi dengan urbanisasi yang ada di IKN. Kan udah jadi ini ya, metropolitan, pastinya udah jadi pusat, udah masuk ke situ semua, jadi kota maju lah kalau udah jadi ibu kota itu. Nah, masyarakat daerah yang di situ, yang lokal itu, apalagi masyarakat daerah itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi ibu kota baru tersebut. Urbanisasi, perubahan teknologi di situ, mau nggak mau orang lokal juga harus bisa, jadinya itu sih di situ. Ada lagi nggak yang lain? Kalau menurut saya, Kang, kan itu Akang dari segi penduduk sananya ya yang bersosialisasi ya, maksudnya. Ya, sosial ekonomi, sosial budaya lah. Ya, untuk penduduk sananya. Cuman kalau untuk si pendatangnya itu, kalau menurut saya, Kang, itu dampaknya untuk sisi fungsi hutannya itu loh, fungsi hutan dan ekosistemnya akan terganggu karena akibat apa? Akibat pemukiman masyarakat yang baru itu di ibu kota yang sekarang yang akan dijadikan ibu kota itu dalam masa penyesuaiannya itu ya, dalam masa penyesuaian itu perilaku masyarakat ibu kota tidak bisa menjamin untuk memanfaatkan hutan dengan baik. Jadi dia kan menyesuaikan diri nih si ibu kota yang sekarang pindah nih si masyarakatnya. Dia itu belum apakah dia bisa menjamin gitu bakalan bisa menjaga hutannya dengan baik, lingkungan
yang sekarang menjadi lingkungan dia gitu. Kalau menurut saya sih Yes. itu ya. Jadi menimbulkan si fungsi hutan dan akan berakibat mengganggu ekosistem di dalam hutan itu sendiri sih menurut saya. Itu aja. Takut kayak Jakarta ya Teh ya, jadinya ya. Siap Enggak yang ada lain. yang mau menambahkan lagi? Nah, kalau menurut saya, tadi kan saya ngebahas dampaknya karena kebijakan pemerintah di wilayah ibu kota baru ya. Jadi berdampaknya pada penduduk di ibu kota yang baru. Jadi penduduk di ibu kota yang baru itu akan merasakan kebijakan-kebijakan yang tidak fokus dari yang satu dengan kebijakan yang lainnya, sehingga akan banyak timbul kesenjangan antara penduduk dengan kebijakan pemerintah yang baru itu. Dari saya itu aja. Mangga, Teh Eka. Kalau saya sih mau nambahin yang dari Kang Rifki itu aja, yang ASN itu sendiri kan sebagai alat kelengkapan negara ya, jadi wajib mendukung segala peraturan yang berlaku. Ditambah dengan apa? Oh ya, ditambah dengan apa fungsinya ASN itu kan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. Jadi ya harusnya kita memang harus siap kalau mau ditempatin di mana saja dengan core value berakhlak itu dan employer branding bangga melayani bangsa gitu sih. Itu aja sih mau saya tambahkan. Paling saya juga mau nambahin dikit dari tadi kan saya membahas tentang sisi ekonomi ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kegiatan isu pemindahan ibu kota negara itu sebenarnya baik karena bisa juga sebagai salah satu wadah nih, salah satu lahan untuk pemerintah memfokuskan tadi ke membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang sudah ada ataupun masyarakat yang berurbanisasi atau bermigrasi ke Kalimantan Tengah. Jadi nanti di sini lapangan kerja akan semakin banyak, akan semakin meningkat juga perekonomian negara, jadi bisa mendukung Indonesia untuk meningkatkan perekonomian yang merata di setiap daerahnya. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan gitu. Nah, selanjutnya karena diskusinya kurang lebih kita udah berdiskusi panjang, saya mau menyimpulkan nih apa saja yang tadi bisa kita yang setelah kita diskusikan. Kesimpulan tadi dari setelah yang kita bahas, saya menyimpulkan ya, jadi menurut saya tuh dari pembahasan kita dilihat dari isu pemindahan ibu kota negara ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Untuk sisi positifnya dari pemindahan negara itu yaitu pengurangan populasi manusia maupun padatan kendaraan di jalan-jalan Jakarta. Dengan adanya pemindahan ribuan pegawai pemerintah yang selama ini memenuhi Jakarta ke ibu kota baru. Jadi dari pindahnya karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang padat-padatnya tuh di Jakarta, nanti pindah tuh mereka ke ibu kota baru sehingga nanti kan bisa berpengaruh juga pada berkurangnya kemacetan di Jakarta ya. Nah, lalu menurut saya selain itu juga kesimpulannya dari pemindahan ibu kota Jakarta bisa mengurangi beban Jakarta sebagai pusat birokrasi dan pusat pemerintahan agar arah pengembangan Jakarta bisa lebih fokus nih ke pusat bisnis dan investasi. Nah, kalau misalnya dari sisi negatifnya dari pemindahan ibu kota Jakarta yaitu adanya pengeluaran anggaran yang tidak sedikit dan dapat menyebabkan nanti pembangunan-pembangunan di bidang lain atau misalnya pembangunan di tempat lain bisa atau harus tersisih dulu dan terhambat dulu ya, betul Kang. Jadi nanti ada kemunduran atau misalnya harus nyisihin dulu nih anggaran demi pembangunan ibu kota yang baru. Itu sih paling kesimpulannya. Mungkin cukup sekian untuk diskusi hari ini. Terima kasih ya Kang Teteh atas partisipasinya. Bisa kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Alda sebagai moderator.